Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aldi Mengsera. Saya kuliah di Ilmu Politik, FISIP Universitas Tanjung Pura Pontianak. Semester 5 sekarang. Masuknya tahun 2018. Nah, di sini saya akan berbicara tentang Omnibus Law. Omnibus Law tentang masalah baik buruknya dan apa sih sebetulnya keuntungan bagi Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Omnibus Law ini adalah sebuah undang-undang yang mengatur di atas undang-undang lain. Dengan kata lain bahwa undang-undang yang ada di Indonesia itu lebih disederhanakan dalam konsep Omnibus Law ini. Dasar pertamanya itu bahwa latar belakang undang-undang ini yaitu untuk reformasi hukum, masalah menjawab permasalahan hyperregulasi di Indonesia. Kedua itu sebagai strategi yang menjalankan untuk menghilangkan tumpang tindih pengaturan antar regulator sektoral dan efisiensi proses perubahan undang-undang. Jadi ini sebagai mempermudah undang-undang yang ada dengan supaya tidak tumpang tindih satu dengan lainnya. Oke, kita melihat contohnya. Mengapa adanya undang-undang ini? Saya lebih mengarah pada undang-undang yang saat ini lebih banyak demo, yaitu masalah undang-undang cipta kerja. Oke, yang pertama bahwa lebih dari 13 juta itu sebetulnya orang di Indonesia, kita melihat faktanya lebih dari 13 juta itu sebagai penganggur dan itu sangat membutuhkan pekerjaan. Ada 6,9 juta itu penganggur yang benar-benar nggak dapat pekerjaan gitu. Terus ada 3,5 juta itu di PHK atau dirumahkan pada kondisi COVID ini. Dan kurang lebih 3 juta angkatan kerja baru. Ini saya dapat data dari Rektor Universitas Tanjung Pura waktu ada seminar kemarin. Jadi ini seminar nasional, saya dapat datanya itu dari situ. Terus ada usaha UMKM yang banyak sekali, ada kurang lebih 60.000 lebih. Terus ada skala usaha yang besar itu kurang lebih 5.000 ribuan usaha besar, yang itu usahanya besar. Dan yang menengah itu tadi 60.000. Dan itu sangat membutuhkan sebuah regulasi yang bisa mempermudah mereka. Oke, kita berbicara tentang Omnibus Law. Omnibus Law ini poin utamanya banyak sekali. Ada undang-undang pertanahan, ada masalah cipta kerja dan perpajakan dan lain-lain. Jadi mengapa Indonesia sangat membutuhkan Omnibus Law saat ini? Pertama, kita melihat bahwa masalah perizinan Indonesia, jujur aja perizinan Indonesia saat ini sangat rumit. Seseorang investor yang mau masuk itu harus melewati berbagai jalur, dari pemerintah, menteri, sampai ke daerah-daerah kayak gubernur, bupati, dan sampai ke ormas-ormas kecil, masyarakat. Itu semua harus ada surat yang mereka dapatkan dari setiap itu, sampai ke organisasi-organisasi yang berwajah preman, ada yang galak-galak, ada yang organisasi yang sampai berwajah agama. Jadi mereka untuk mendapatkan semua izin itu, masalahnya yaitu adanya uang yang harus mereka keluarkan. Ini menjadi sebuah keburukan. Dengan kata lain, mereka untuk mendapatkan perizinan biar lebih mudah, kiranya suap kepada orang-orang kayak bupati, gubernur, dan sejenisnya gitu. Dan untuk hal-hal kecil lainnya kayak mendapatkan perizinan RW harus adanya pungutan liar yang dilakukan oleh remaja ini kepada itu semuanya berkaitan dengan uang dan uang. Padahal mereka baru mau berinvestasi, bukan sudah berhasil. Ini baru mau loh, sudah dipersulit seperti itu. Itu sebetulnya membuat banyak investor asing itu mempertimbangkan kembali apakah mereka akan menggunakan modal di Indonesia. Oke, berbicara tentang Omnibus Law, sebenarnya ini udah ada di beberapa negara luar, contohnya di Amerika Serikat, Kanada, Turki, dan Filipina. Di Amerika disebut Omnibus Right Trade and Competitive Fairness Act tahun 1988. Terus ada yang keduanya itu Omnibus Consolidated and Emergency Appropriation Act 1999. Di Kanada disebut sebagai Criminal Law Amendment Act 1968 dan 69. Jadi di Turki itu ada disebut dengan The Law No. 1940 on Digital Services and Amendment of Certain Law. Di Filipina disebut dengan The Omnibus Invest Code of 1987. Jadi pertanyaannya, apakah Omnibus Law ini lebih bermanfaat atau tidaknya di Indonesia? Pertama, kita melihat masalah kebutuhan tenaga kerja kebutuhan lowongan kerja. Menurut saya sangat dibutuhkan banyaknya tenaga kerja baru, banyaknya tenaga kerja yang menganggur. Terus
Kenapa Omnibus Law bisa membuka lapangan pekerjaan? Ini pertanyaan besar. Oke, pertama kita melihat sederhananya jika banyak investor asingnya masuk ke Indonesia, pasti perusahaan-perusahaan investor itu membutuhkan karyawan, ya kan? Karena karyawan inilah yang menjadi peluang kerja bagi orang-orang Indonesia. Oke, itu adalah satu jawabannya. Kedua, kita bercontoh dari awal pandemi. Pandemi ini berawal dari Cina, pandemi COVID-19 yang saya maksud. Terus ada banyak sekali perusahaan asing yang keluar dari Cina, dan itu hendak menahan kemodalan salah satu tempat yang paling bagus, yaitu Indonesia, yang punya potensi alam yang banyak sama sumber daya manusianya yang luar biasa banyak. Terus kenapa tidak jadi? Mereka malah mengalihkan investasi mereka ke daerah Vietnam dan Singapura. Alasannya ya jelas, karena regulasi Indonesia perizinan itu sangat sulit sekali, dan ini membuat mereka berpikir berulang-ulang kali untuk menanamkan modal Indonesia. Nah, ini menjadi pertimbangan pemerintah. Apabila investor asing enggan masuk ke Indonesia, pastinya pertama peluang kerja itu semakin sedikit. Kedua, bahwa nantinya akan berpengaruh pada pendapatan negara berkurang seperti itu. Terus selanjutnya, kenapa ada demo? Nah, ini yang sangat saya sayang sebenarnya. Saya tahu tujuan pemerintah baik untuk membuat lapangan kerja dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang nantinya bisa menjadi negara yang mudah untuk memasuk investasi asing dan majulah intinya. Tapi yang sangat saya sayangkan masalah komunikasinya. Pemerintah tujuannya bagus tapi komunikasinya buruk, itu saja intinya. Dengan adanya demo, bahkan beberapa demo saat ditanya kepada orang yang demo, mereka sendiri bingung tujuan mereka apa. Apakah mereka ikut-ikutan? Ada yang cuma ikutan, ada yang benar-benar dipolitisasi. Tapi yang jadi masalah di sini yaitu adanya hoax juga yang beredar. Jadi pemerintah dalam hal ini perlu melebihkan tingkat sosialisasinya, karena tujuannya bagus kayak seperti Bang tadi, tapi sosialnya buruk. Jadi dalam hal ini sebenarnya Indonesia, apakah pertanyaan terakhir itu bahwa apakah Omnibus Law ini sangat dibutuhkan di Indonesia? Nah, jadi Omnibus Law ini sebenarnya hal yang dibutuhkan di Indonesia. Hanya saja yang kita butuhkan selain daripada pemerintahnya itu bahwa penerapannya yang benar dan masyarakat yang mau menerima serta melaksanakannya ke depannya nanti. Oke, itu sendiri sedikit pendapat saya tentang Omnibus Law. Sekiranya bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan ini sebenarnya adalah salah satu tugas mata kuliah studi legislasi untuk masalah tugas ini. Jadi ya, sekian pendapat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam mahasiswa.